Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Wasiatul Mustafa ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Berharap semoga ilmu yang telah kita ketahui, pemahaman yang telah kita pahami, juga yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti, kita dianugerahi kefahaman yang benar dan baik, dan ilmu yang telah kita fahami tersebut dijadikan nafi' oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa khususan ila Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah wa ila muallif kitab Wasiatul Mustafa Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila jami'i awliyaina wa ulama'ina khususan wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza shallaita faq'ud makanak hatta tatlu asy-syamsu fa inna Allah yaktubu liman yajlisu makanah hujjatan wa umratan au itqa raqabah au shadaqata alfi dinarin fi sabilillah. Wahai Ali, apabila kamu selesai mengerjakan sholat, dalam hal ini sholat subuh, tetaplah duduk di tempatmu sampai matahari terbit. Karena sesungguhnya Allah menetapkan untuk orang yang tetap duduk di tempatnya usai sholat subuh, Allah menetapkan pahala haji dan umroh, atau pahala memerdekakan budak, atau pahala bersedekah 1000 dinar di jalan Allah. Semakna dengan hadis di atas dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia tetap duduk di tempatnya berzikir kepada Allah hingga terbit matahari. Begitu matahari terbit, ia sholat 2 rakaat. Maka apa yang ia lakukan itu, Allah memberinya pahala sebagaimana pahala haji dan umroh. Bahkan Rasulullah melanjutkan, pahala haji dan umrohnya itu sempurna. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, yang juga kemudian didukung oleh hadis yang dari sahabat Anas bin Malik, ini menerangkan bahwa bagi orang-orang yang belum diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, janganlah berkecil hati.
Kita semua tahu betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berhaji dan umrah. Bagi orang-orang yang belum dikehendaki, bagi mereka yang belum diberi kesempatan untuk berhaji dan umrah. Inilah solusi yang diberikan oleh Nabi. Lakukan sholat subuh berjamaah di masjid atau musolah terdekat di awal waktu. Kemudian jangan beranjak sebelum sholat 2 rakaat. Jangan beranjak dari tempat duduk sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, sholatlah 2 rakaat. Sholat di sini adalah sholat isyraq. Dengan melakukan hal yang seperti itu, Allah memberi pahala sebagaimana pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berhaji dan berumrah. Bahkan Rasulullah menambahkan kalimat tamah, tamah, tamah. Pahalanya sempurna, sempurna, sempurna. Oleh karena itu, ini menjadi satu hal bagi siapapun yang mengingini mendapatkan pahala sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berhaji dan umrah. Persyaratan ini tidak boleh kemudian tidak dipenuhi. Artinya berangkat ke masjid sebelum subuh, sebelum adzan subuh, kemudian sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, kemudian berjamaah dan menemui takbiratul ihramnya imam. Setelah jamaah selesai, berzikir terus sampai terbitnya matahari. Begitu matahari terbit, kurang lebih 10-15 menit, dia sholat 2 rakaat. Sholatnya sholat sunnah isyraq. Dan sebaiknya pada rakaat pertama membaca surat An-Nur ayat 35. Itu ayat yang Allahu nurus samawati wal ard sampai akhir ayat. Kemudian pada rakaat kedua membaca lanjutannya. Surat An-Nur ayat 36 37. Ya. Siapa yang melakukan itu dijanjikan oleh Allah melalui sabda Nabi ini diberi pahala sebagaimana pahala orang yang berhaji dan berumrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Isyraq ini salat yang dilakukan sebelum tibanya waktu duha. Jadi memang durasi waktunya tidak panjang. Dan di waktu setelah subuh itu adalah merupakan salah satu waktu terbaik untuk berzikir. Di kondisi seperti itulah hendaknya setiap orang memulai harinya. Kita tahu bahwa seperti apa kita nanti di siang hari, ini juga bisa dilihat dari setelah bangun tidur di pagi hari, aktivitas kita, yang kita pikirkan apa, yang kita prihatinkan apa. Jika bangun tidur, dominasi kita kemudian keakhiratan, niscaya kita akan mengalami hidup sampai sore hari.
diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan di semua urusan kita. Bahkan jika di pagi hari benar perhatian kita kepada akhirat itu benar-benar bangun tidur, fokus, arah, tujuan yang kita pikirkan adalah keakhiratan kita. Yang kita lakukan adalah untuk kehidupan kita setelah kematian kita. Di dalam sebuah hadis dijanjikan dunia akan datang kepadanya, minta dimiliki oleh orang yang di pagi harinya fokus perhatiannya yang menjadi prioritas yang dilakukannya keakhiratan. Disinilah kemudian jika dibandingkan oleh apapun, karena tidak ada balasan yang lebih pas bagi orang yang sepulang dari haji, yang berpredikat mabrur selain surga. Balasan, imbalan yang tepat bagi haji mabrur adalah surga. Nah, mereka-mereka yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk bisa berangkat menjalankan ibadah haji dan umrah karena keterbatasan ekonomi, karena keterbatasan fisik, sakit, dan lain sebagainya misalkan, Nabi memberikan solusi. Lakukan sholat subuh berjamaah. Dan jangan beranjak pergi dari tempat duduk di mana engkau sholat subuh berjamaah tersebut hingga terbitnya matahari. Begitu terbit matahari, lakukan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Niscaya engkau akan mendapati pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada orang-orang yang berhaji dan umrah. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, daya dan kekuatan untuk bisa mengamalkan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini. Karena tanpa daya dan kekuatan dari Allah, kita tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Dengan bermodalkan la haula wala quwata illa billah. Semoga modal itulah yang kemudian mendorong kita, memberikan daya dan kekuatan kepada kita untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir hingga terbitnya matahari dan ditutup dengan sholat isyraq 2 rakaat. Semoga wasiat ini menggugah kita semua, berikan kesadaran kepada kita untuk terus berupaya semaksimal mungkin melakukan amal-amal soleh untuk bekal kita nanti setelah kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratin mustaqim wa adkhalana wa iyyakum minat tawwabina minal mutatahhirin wa ja'alana Allahu wa iyyakum min ibadihi salihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.